Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak swali-swalihah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi. Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke materi IPS, yaitu menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang iptek. Dan yang kedua yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis informasi dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menjelaskan kegiatan ASEAN di bidang iptek. Yang kedua yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pusat-pusat penelitian. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan membaca buku tematik halaman 82-83, siswa dapat mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Simaklah penjelasan materi berikut ini. Kerjasama ASEAN di bidang iptek, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Salah satu kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuk ASEAN COS, yaitu Komite Sains dan Teknologi yang dibentuk pada tahun 1978. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN yang perlu dibantu dengan bidang sains, teknologi, serta inovasi. Dari ASEAN COS dibentuk pusat-pusat penelitian. Yang pertama yaitu Biotrop atau Pusat Penelitian Biologi di Bogor. Kedua yaitu Reskam atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Malaysia. Yang ketiga yaitu RITS atau Pusat Penelitian Bahasa Inggris di Singapura. Yang terakhir yaitu SEARCE atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian di Los Banos. Ada beberapa faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, pemberdayaan sumber daya alam. Di sini, sumber daya alam yang berbeda akan saling bekerja sama agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, yaitu perbedaan ideologi. Ideologi sendiri adalah landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita negara tersebut. Negara anggota ASEAN memiliki ideologi yang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan ini dapat meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir yaitu perbedaan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, perbedaan teknologi sangatlah dibutuhkan oleh negara-negara tersebut. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Yang pertama, mengadakan Olimpiade tingkat ASEAN. Yang kedua, mengadakan pertukaran pelajar. Yang ketiga, saling melakukan ekspor dan impor barang-barang elektronik antar sesama negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu mengadakan program beasiswa antar negara. Selanjutnya, Ibu akan memberikan gambar bendera 10 negara ASEAN yang terdiri dari Malaysia, Thailand, Singapura,
Laos, Indonesia, Kambodia, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Materi selanjutnya yaitu menulis informasi penting dalam teks eksplanasi. Baik, anak-anak bisa dibaca di buku tematik tema 6D subtema 3 pada halaman 82 sampai 83. Eksplanasi ilmiah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu 1. Pernyataan umum berfungsi sebagai paragraf pembuka. Yang kedua, deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, kesimpulan biasanya berada di akhir teks. Adapun tujuan dari teks eksplanasi tersebut yaitu teks jenis ini berperan untuk melaporkan secara jelas terkait tahapan, langkah hingga proses yang terjadi terhadap fenomena tersebut. Sekian penjelasan materi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.